Oke Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Dery. Jadi mau naik dikit-dikit nih. Oke, Sebelumnya nama Abang siapa ya Bang? nama saya Michael Sirait dari 12 IPA 2 SMA Program Risma Cila Medan. Oke, kalau boleh tahu nih kesan-kesan sama pelajaran offline itu gimana ya Bang? Selama pelajaran offline, setelah kami di-off-kan selama 2 tahun karena pandemi, banyak sekali inspirasi yang kami dapati ya selama pembelajaran. Itu kami bisa bertemu dengan teman-teman, terus pembelajaran tatap muka langsung bersama guru-guru, bercanda gurau, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah kayak 17 Agustus, terus ada basic juga. Itu juga merupakan satu pesan juga bagi kami yang mengikuti pembelajaran offline. Jadi kami puji syukur juga sama Tuhan karena telah diberikan pembelajaran offline, walaupun cuma 1 tahun, tapi kami dapat menikmati itu dengan baik. Oke, kalau cerita-cerita unik di dalam kelas atau di body cerita tuh gitu? Wah, di dalam kelas ya. Jadi di 12 IPA 2 itu bervariasi, banyak suku, agama semua di situ. Cerita uniknya adalah ada satu teman namanya Darvin. Dia kalau misalnya dia itu duduknya paling belakang, di belakang ujung. Jadi kalau dia tidur itu, dia tidur gini. Pas dia bangun, pasti sininya merah ini, besar. Itu kami bilang uang cepet itu begini. Jadi pokoknya tidur di kelas, terus juga ya jadi kebiasaan kami lah. Walaupun itu dilarang sebenarnya, jangan dicontoh ya buat adik-adik kami. Oke, kalau harapannya gimana tuh Bang? Oke, untuk sekolah kami, terutama juga untuk adik-adik kami yang masih belajar di SMA Program Risma, tetap semangat. Jadi sekolah kami juga selalu maju, selalu membentuk generasi-generasi bangsa yang baik dan juga berbudi dan juga bermoral. Karena kita ketahui bahwa sekolah kita berlandaskan agama dan juga budi pekerti. Pokoknya yang terbaik buat sekolah kami dan terbaik juga buat adik-adik kelas kami. Oke, sekali lagi makasih ya Bang. Oke, dadah. Bye-bye. Oke kok, perkenalkan nama saya dari Danes. Sebelumnya boleh naik-naik dikit nggak sini kok? Oke, sebelumnya nama koko siapa ya kok? Nama saya Januar Patung dari kelas 12 S10. Oke, mau naik dikit nih. Kira-kira kesan-kesan pas pelajaran online itu gimana ya kok? Jujur kalau untuk pelajaran online menurut saya kurang berkesan. Tapi kalau untuk offline sangat berkesan bagi saya. Dari pertama saya masuk sekolah, saya mempunyai banyak masalah dengan teman-teman. Tapi terakhir setelah mau tamat, saya baru belajar dari kesalahan saya yang sebelumnya dan itu mengajarkan saya menjadi lebih dewasa. Kalau cerita-cerita unik di kelas atau di body cerita tuh gimana? Banyak itu cerita-cerita unik di kelas. Kalau di sekolah itu ya biasa lah, nggak diizinin main basket sama satpam, itu lah biasa lah. Kalau di kelas, makan di kelas, makan di belakang. Oke, kalau harapan untuk body cerita gimana? Harapan untuk Bodhisita, Ya, harapan saya untuk Bodhisita ke depannya dapat menghasilkan generasi bangsa yang dapat merubah bangsa. oke, thank you aku. Oke, terima kasih. Ya, terus Oke kok, perkenalkan nama saya Dery. Mau nanya-nanya dikit nih kok, boleh nggak? Boleh. Oke, sebelumnya namanya siapa ya kok? Nama saya Vincent Arfan. Oke, mau nanya nih, kira-kira kesan-kesan di body cerita tuh gimana ya? Menurut saya sih sangat senang ya, karena saat itu kan lagi offline kan, ya gitulah, dapat merasakan bermain-main kawan-kawan, belajar pun jadi lebih rajin gitu loh. Kalau cerita-cerita unik di kelas atau di body cerita gimana? Kita unik ya dari kelas kami kan tuh rajin, semuanya tipenya rajin kali nggak habis kali kan. Jadi ada cuma beberapa orang yang suka bukan Oke, kalau harapan untuk body cerita gimana? Semoga kedepannya terus semangat jaya. Oke, thank you ya kok. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dery kok. Boleh tanya-tanya sedikit nggak kok nih? Boleh. Oke, sebelumnya nama koko siapa ya kok? Oh, perkenalkan nih, nama Koko RU Salim. Oke, kira-kira cerita-cerita unik di
Body Cita tuh pada masa-masa offline tuh apa ya? Cerita-cerita unik ya. Tentunya yang masih membekas dan terkenang sampai sekarang itu ya itu air BC di lantai 5 itu pasti selalu kosong. Padahal di lantai 1 dan sampai lantai 4 itu pasti selalu terisi. Tapi sayangnya kita yang untuk kelas SMA 3 di sini yang angkatan sudah mau akhir tamat ya, itu airnya selalu kurang gitu. Jadi kita harus benar-benar survive tanpa air di toilet gitu. Kalau misalnya kesan-kesan di Body Cita nih, Kesan-kesan. Ini kesan-kesan dalam bentuk apa ini? misalnya di sebelumnya kan kita sempat online nih, online berapa tahun ya? 3 atau 2 tahun ya kalau nggak salah. Sekira-kira Kalau gitu. misalnya kesan-kesan pada masa offline ya? Pada masa offline ya, Iya. ada kesan baik dan kesan buruk juga. Nah, Koko mulai dari kesan baiknya dulu ya. Kesan baik dari Koko itu tentu saja mulai dari guru-gurunya dulu. Guru-gurunya itu semuanya friendly, semuanya memberikan kita semangat dan ingin anak-anak kita ini ingin memberikan sesuatu yang lebih. Jadi dia tidak ingin kita tidak sukses. Pasti semua guru-guru ingin anak yang mereka didik itu pasti sukses. Itu untuk kesan baiknya. Dan untuk kesan buruknya tentu saja karena sudah akhir ya. Kesan buruknya itu ya mungkin karena online juga. Jadi akhirnya kesan buruknya itu kurang interaksi yang lebih lama dari guru-gurunya. Jadi itu saja sih. Kalau misalnya harapan-harapan untuk Body Cita? Harapan-harapan untuk Body Cita nih untuk kedepannya ya. Untuk adik-adik Koko dan untuk OSIS kedepannya dan untuk 12 MIPA ataupun 12 SOS kedepannya, Koko berharap kalian bisa terus berkembang dan kalian bisa membawa nama kelas kalian menjadi lebih baik dan bisa berkarya lebih dari semua Koko-Koko yang sudah berkumpul di sini. Oke, sekian dari Koko. Oke, thank you Ko. Yo. Terima kasih atas waktunya. Yo, terima kasih juga. Amin. Perkenalkan, nama saya Dede Danes. Boleh tanya-tanya dikit nggak, Ci? Boleh. Oke, sebelumnya nama Cici siapa ya, Ci? Nama saya Brilian Lestari. Oke, kira-kira kesan-kesan pada masa offline di Body Cita tuh gimana ya, Ci? Kesan-kesan saya untuk masa offline itu ya kayak sebelumnya kan kita online kan ya. Nah, pas online itu kita tahu sendiri kita cuma bisa lihat layar dan kita juga nggak deket sama teman. Deket pun nggak deket sih, kenalnya pun juga dari layar aja sama dari media chat. Iya. Nah, tapi setelah offline, kita bisa ketemu nih sama teman-teman, bisa langsung bicara, bisa duduk, ada teman sebangku untuk bicara. Jadi ya kesannya lebih berharga gitu waktunya daripada cuma ketemu di Zoom meeting gitu. Itu sih menurut aku. Kalau kira-kira cerita-cerita unik di kelas atau di Body Cita ada nggak, Ci? Cerita unik sih ada, kayak misalnya pas lomba-lomba gitu kan banyak nih, BC kan suka ngadain banyak lomba, misalnya kayak basic gitu, SMA khususnya basic. Nah, pertama kali kita masuk sekolah tuh kan lomba yang pertama kali itu 17 Agustus. Nah, lomba 17-an tuh kayak terkejut sih sama kelas aku, karena kan kesannya kelas aku tuh 12 IPA 1. Jadi isinya tuh bikinnya wah orang-orang pintar semua, jadi pasti bakalan kaku-kaku semua kan. Nah, ternyata pas lomba 17-an itu nampak semua karakternya keluar. Yang aku kiranya kaku-kaku ternyata nggak sekaku itu. Mereka juga orangnya seru-seru. Itu sih yang menurut aku uniknya. Kalau harapan-harapan untuk adik kelas atau misalnya OSIS atau misalnya Body Cita tuh apa ya, Ci? Harapan aku untuk adik kelas ya semoga adik kelas itu bisa sama kayak kita sebagai kakak kelasnya. Kayak Kalau misalnya harapan untuk adik kelas atau OSIS atau misalnya Body Cita tuh apa ya, Ci? harapan aku untuk adik-adik kelas aku itu semoga adik-adik kelas aku bisa lebih akrab seperti kita sebagai kakak kelas. Meskipun ya nggak sesolid itu, tapi setidaknya kita bisa menjaga solidaritas kita. Nah, kalau untuk Body Cita, semoga kedepannya Body Cita menjadi lebih bagus lagi. Meskipun sekarang juga udah bagus banget, tapi saya harap Body Cita akan berkembang terus dan akan membina penerus-penerus bangsa. Oke, thank you ya, Ci. Iya. Sip.
Oke, perkenalkan nama saya Dari Danes. Boleh tanya dikit nggak sih? Oke, boleh silakan. Oke, sebelumnya nama Cici siapa ya? Nama saya itu Cynthia Darmali. Dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 MIPA 1. Kira-kira kesan-kesan pada masalah offline itu gimana ya? Kalau kesan-pesan ya, sebenarnya aku ngerasain perbedaan sih antara offline sama online. Nah, yang pertama tuh kalau di offline sebenarnya kita tuh lebih gimana ya dibilangnya, lebih bebas buat ngelakuin apapun gitu. Contohnya nih, pas ujian, biasa kalau ujian kita belajar kan, fokus banget belajar. Nah, tapi kalau misalnya pas online, pas online, itu kita tuh sebenarnya bisa korek-korek dari Google gitu. Ya kan? Bener tuh. Terus saya punya pengalaman juga nih. Teman saya pas ujian gitu ya, kan online tuh. Nah, dia pas ujian itu tidur. Jadi kita teman-teman kelompoknya nelponin dia. Nah, ternyata beneran tidur tuh. Alhasil ujiannya susulan. Kalau misalnya kayak ada cerita-cerita unik di kelas atau di body cerita tuh ada nggak sih? Nah, yang pertama yang tadi tuh udah disebutin kan. Selain itu apa ya? Nah, ketika saya offline ya, pengalaman uniknya sebenarnya lebih sering di offline sih. Di saat orang-orang itu pas offline tidur, offline ya, online. Pas online tidur, terus makan waktu open camp terus di offin ya kan. Nah, kalau saya pribadi ketika masa pembelajaran gitu ya, ada yang jatuh di sana tuh. Nah, ketika masa online, nah saya tuh anggap ini Zoom nih, ini Zoom. Nah, aku sama teman-teman aku buka Google Meet di samping. Jadi Zoom itu close cam, Zoom meeting close cam, terus Google Meet-nya on cam. Meet-nya juga on di Google Meet. Tapi di Zoom pas guru pembelajaran, kita tutup mic-nya, kita mute. Jadi ceritanya gurunya ngejelasin, nah kitanya itu ngobrol-ngobrol tuh di Google Meet. Maaf ya Bu, maaf Pak ya. Saya minta maaf besar-besar ya. Nah, jadi pas teman saya gitu ngobrol, ya kan di Zoom nih, kebetulan dia pakai speaker. Jadi pas dia on mic-nya, kedengaran suara kita di situ. Terus kalau misalnya pas offline, cerita uniknya itu, nah saya kan tipikal biasa kalau dipanggil teman itu CDL. Nah, nama yang sering dipanggil teman lah gitu kan. Nah, tiba-tiba ada nih satu guru, dia panggil aku CDL kayak, wah ini guru, perasaan saya nggak dekat gitu ya, kok akrab gitu. Saya merasa kayak, wah akrab nih. Cuma masih agak kayak, hah? Kenapa gitu? Kalau boleh tahu nama gurunya siapa ya? Nah, sebenarnya yang pertama yang saya ingat itu Bu Anita, dimulai dari Bu Anita. Terus habis itu menyebar ke Bu Lawiwi, ya kan? Nah, terus pas sama Bu Lawiwi itu bisa dibilang dipanggil CDL banget lah gitu kan. Nggak pernah lagi manggil Cynthia. Nah, terus juga saya sebenarnya nih waktu ekskul nari, ada tuh guru yang manggil aku CDL, tapi via WA, private WA. Jadi dia minta tolong sesuatu lah gitu kan. Nah, oke, cut, ada yang lewat. Nah, jadi pas dia chat itu, dia nggak manggil aku Cynthia, dia manggil aku CDL. Nah, jadi itu kan benar-benar pertama kali sebelum Bu Anita. Jadi rasanya tuh kayak, ih, ini guru kenapa manggil saya CDL gitu, kayak aneh banget. Jujur di situ aku pengen ngeblok. Jujur pengen ngeblok. Gurunya Pak Sof. Aku juga ada bilang kok sama dia. Sebenarnya aku pengen ngeblok. Nah, terus ya udah kan. Aku nanya dong alasannya kenapa manggil CDL. Katanya biar asik, biar gaul gitu. Biar gaul, biar akrab. Akrab. Jadi, oke. Aku nerima dong dipanggil CDL gitu sama mereka. Kalau misalnya ada harapan-harapan untuk adik kelas kita, OSIS atau body cerita itu ada nggak sih? Nah, ada banget ya. Nah, jadi buat kalian nih anggota OSIS, buat teman-teman aku semuanya, baik itu adik kelas maupun siapapun. Nah, saya harap kalian bisa bekerja bareng-bareng, hidup berdampingan, jangan berkubuh lah ya kalau bisa ya. Soalnya tuh nggak bagus banget sumpah. Kayak kalau misalnya kalian berkelompok gitu, terus
mau membuat sesuatu tugas lah gitu, susah rasanya. Akan ada beban tersendiri di sana. Nah, terus juga terbukalah dengan kelompok kalian, terutama buat OSIS. Nah, gimana ya saya bilangnya ya, buatlah OSIS itu sebagai kekeluargaan yang baik. Jangan kayak lu ya lu, gua ya gua gitu. Kalau misalnya ada sesuatu bisa diobrolin bareng-bareng gitu. Jangan kayak yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Contoh nih kayak ada event, ketuanya siapa lah gitu kan. Nah terus kalian kayak koordinasiin lah ke mereka semua. Anggapannya rapat bersama. Biar kalian tahu keputusan yang sama itu apa. Jadi nggak kayak spekulasi-spekulasi yang dikasih itu beda-beda jatuhnya. Jadi sama-sama paham gitu. Jadi kalian harus terbuka lah satu sama lain. Kerjasamanya harus bagus. Thank you, Ci. Oke, makasih.